Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Taif. Namun ternyata tempat tersebut bukanlah tempat yang dapat memberikan perlindungan. Sampai pada akhirnya mereka menemukan tempat yang bisa menerima dan melindungi mereka, yaitu Yastrib. Dan disitulah awal mula kebangkitan bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya. Proses untuk menjadikan Yastrib menjadi tempat yang bisa memberikan perlindungan kepada orang-orang beriman tidaklah sebentar. Diperlukan proses yang panjang. Sebelumnya, menurut catatan sejarah, jumlah Khazraj dari Yastrib yang sedang melakukan haji ke Mekah menjadi sasaran dakwah dari Nabi Muhammad. Hingga pada akhirnya mereka melakukan baiat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendengar dari orang-orang Yahudi tentang akan lahirnya seorang Nabi dalam waktu dekat. Kemudian, lebih dari 6 orang kaum Khazraj yang telah beriman ini kemudian pulang dan berdakwah di Yastrib, yang merupakan titik terang dalam misi perjuangan Nabi Muhammad SAW, yaitu misi risalah Mila Abraham atau din al-Islam. Setahun kemudian, di tahun ke-12 kenabian, 12 orang laki-laki dan seorang wanita penduduk Yastrib datang ke Mekah pada musim haji untuk bertemu secara diam-diam dengan Nabi Muhammad di Aqabah. Di tempat inilah mereka melakukan baiat Aqabah Ula atau perjanjian Aqabah yang pertama, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak, dan tidak memfitnah, dan tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Al-Quran Al-Mumtahanah ayat 12. Lalu setelah perjanjian pertama dilakukan, dilanjutkan dengan perjanjian kedua yang dinamakan dengan Bayatul Aqabah atau Tasyyaniyah, perjanjian Aqabah kedua, yang diawali dengan peristiwa yang terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Rombongan kaum mukmin Yastrib berangkat ke Mekah menunaikan haji. Setelah melakukan ritual haji, mereka secara diam-diam berangkat menuju Aqabah menemui Rasulullah Muhammad. Jumlah mereka 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Tatkala Nabi Muhammad SAW melihat tanda-tanda positif tentang perkembangan dakwah di Yastrib, disuruhnyalah para sahabatnya untuk hijrah ke Yastrib. Beliau berkata, "Sesungguhnya bagimu dan negeri itu sebagai tempat yang aman bagimu." Maka dengan berpindahnya Nabi Muhammad dan pengikutnya dari Mekah ke Yastrib selama kurang lebih 13 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan dan akhirnya melakukan hijrah. Hal itu menandakan periode pertama sejarah risalahnya yang disebut dengan periode Makkiyah. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 30 yang menandakan tahapan ketiga sudah dilaksanakan. Di sana mereka mempersiapkan diri guna melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan jihad atau perang yang merupakan tahapan keempat. Quran Al-Hajj ayat 39 sampai dengan 40. Dengan komando Nabi Muhammad SAW, perang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah perang Badar pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah yang disebut dalam Al-Quran dengan sebutan Yaumil Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan, dan Yaumul Furqan, hari yang memisahkan antara yang hak dan batil. Mukmin menang dalam perang tersebut, bukti dari pertolongan Tuhan. Selanjutnya, perang Uhud di bulan Syaban tahun ketiga Hijriah yang menewaskan 70 orang sahabat, termasuk Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan dengan perang Khandak, dikenal dengan perang Al-Ahzab di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Dan perang besar lainnya diantaranya perang Mu'tah tahun ke-8 Hijriah melawan pasukan Romawi yang menewaskan 3 jenderal, yaitu Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Selanjutnya, pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah Muhammad beserta 10.000 orang laki-laki berangkat menuju Mekah. Dan orang-orang Quraisy yang mendengar berita tersebut gemetar saking takutnya menjadi putus asa. Bahkan Abu Sufyan, pemimpin Quraisy kala itu, pergi mencari Nabi Muhammad, menyusul dan menyatakan keimanannya. Dan dari 4 penjuru arah, Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya untuk memasuki kota Mekah dan tanpa perlawanan sedikit pun. Akhirnya Mekah jatuh ke dalam kekuasaan kaum mukmin. Inilah masa kemenangan pasukan mukmin atas kekuasaan orang Mekah, Futuh Mekah, penaklukan Mekah, yang menandakan tahapan kelima perjuangan Nabi Muhammad SAW.